Salam Indonesia, salam Nusantara. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, opung, nenek, kakek, nenek dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang di Tarutung ya, yang di Medan, yang di Kalimantan, yang di Jawa, yang di Bogor, di mana-mana saja. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Malam ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah yang terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Singkat, ini sebagai ayat hafalan kami keluarga dan kami sangat diberkati. Saya serius diberkati dengan ayat ini. Demikian bunyi firman Allah. Jadi ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan begini. Ugar dekon imin. Oteos pnepma dilias. Ya, dinameos, agapis, sopronismi. Ya, itu kira-kira. Nah, puji nama Tuhan. Tema kita malam ini adalah, renungan malam ini adalah God is giver. Tuhan itu adalah pemberi. Dia adalah pemberi yang baik, good giver, ya. God is good giver. Tuhan adalah pemberi yang baik. Jadi orang-orang percaya, khususnya secara personal, Tuhan memberikan keempat hal ini kepada setiap orang yang percaya. Keempat hal ini diberikan khusus bagi orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keempat hal ini sangat-sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Baik itu remaja, pemuda, pemudi, kaum bapak, kaum ibu, semua yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa sangat penting? Karena dikatakan, pneuma dilias. Kalau nulisnya delias. Jadi Eta sama iota bertemu menjadi satu, dibaca I, dilias. Dilias itu takut. Pneuma itu roh. U itu dari kata O, jadi digabung omikron dan ipsilon digabung menjadi I. Jadi O. Maaf, menjadi U. Jadi U. Jadi U, pneuma dilios. Jadi tidak roh ketakutan. Artinya Allah memberikan kita the spirit of courageous. Boldness. Maaf, the spirit of boldness. Roh keberanian. Courageousness, courage, ya, atau bravery, ya sama itu ya. Nah, jadi Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh keberanian. Karena dalam hidup ini, menghadapi hidup yang namanya hidup di mana saja perlu keberanian. Bukan keberanian untuk melakukan kejahatan, bukan keberanian untuk melanggar peraturan, bukan keberanian untuk melawan orang, bukan keberanian untuk menghancurkan kehidupan orang lain, bukan keberanian yang negatif, tetapi keberanian yang positif yang membawa nilai-nilai Kristus. Bapak saya bilang begini, almarhum bapak saya, molotoho lete, ya, alemolo salaho akui. Jadi dibilang begini, kalau kamu benar, kejar dia. Tapi kalau kamu salah, ya ngaku aja, ngakui kesalahanmu. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah sudah memberikan
ini bagi kita 4 hal ini. Roh keberanian yang pertama. Jadi kalau dia memberikan roh keberanian, seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk takut menghadapi hidup ini. Karena ada banyak orang takut menghadapi hidup. Satu contoh, orang yang melakukan bom bunuh diri itu adalah orang yang takut menghadapi hidup. Orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang takut akan hidup. Dia takut menghadapi kenyataan ini. Kalau dia berani hidup, dia akan hadapi. Kenapa enggak pengajar-pengajarnya yang bunuh diri? Kenapa tidak orang-orang yang apanya membunuh diri? Berarti mereka masih takut mati. Tapi dicekoki kepada orang-orang yang tidak berani hidup itu. Orang berani melakukan kejahatan, orang berani melawan orang tuanya, orang berani melawan pemerintah, orang berani mengadakan kekacauan demi kekacauan, orang berani menipu, orang berani melakukan kejahatan. Itu bukanlah keberanian dari Tuhan. Keberanian dari Tuhan itu bawa nilai-nilai. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita membela iman kita, oke. Ini ada bilang Yesus kawin. Ya, kalau saya sih kalau dengar-dengar begitu masuk kiri keluar kanan, senyum-senyum saja menghadapinya, nggak perlu diapain. Karena Tuhan kita itu cukup mampu untuk melakukan pembelaan. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa belalah hal imanmu, siap sedialah membela imanmu, baik atau tidak baik waktunya. Tapi namanya di medsos, ya seperti inilah meluruskannya. Yesus diserupakan. Saya tidak melihat itu. Saya hidup beriman ini bukan karena apa yang dikatakan oleh orang. Saya hidup oleh apa yang dikatakan Alkitab ini. Saya beriman kepada Yesus dengan apa yang dikatakan Alkitab ini. Kalau aku mati bagimu, aku percaya. Kalau aku mengasihi, aku percaya. Aku memelihara kamu, aku percaya. Ada keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Allah. Ada keberanian untuk menghadapi Allah yang Maha Suci. Bukan karena hebat kita, tapi karena darah anak domba yang sudah mengalir dalam kehidupan kita. Darah Yesus Kristus yang sudah mengalir dalam kehidupan kita. Yang sudah menyucikan kita, yang sudah membenarkan kita, yang sudah menyatakan kekuatannya kepada kita. Jadi, God is good giver. Yang pertama yang diberikan adalah roh keberanian. The spirit of boldness. Roh keberanian. Perlu dimiliki. Tentu, saya yakin tidak seberani waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dulu orangnya penakut. Ya, untuk mengatakan yang benar saja sangat sulit. Ya, untuk mengatakan kebenaran, apalagi membela orang. Tapi saya setelah kalau ada orang teraniaya di pinggir jalan, orang dianiaya, saya akan tampil sebagai pembela. Kadang orang bilang begini, risikonya besar Pak, nanti begini-begini. Memang ada orang yang karena membela dibunuh. Kan ada. Tetapi saya mau katakan keikhlasan kita untuk menolong adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Saya tidak bisa melihat orang yang teraniaya, apalagi di depan mata saya, disiksa dan lain sebagainya. Saya tidak bisa itu. Saya hanya mengatakan hentikan, stop, tapi saya tidak melakukan kekerasan. Tapi kalau tidak, saya akan panggil aparat. Itu saja. Kadang-kala orang itu bilang panggil, setelah dipanggil enggak, lari gitu. Baru-baru ini, belum lagi mungkin 3 minggu ini. Ya awal-awal puasa lah. Ada orang yang ngamuk dengan bawa pedang, mau ajak perang. Terus saya katakan, sudah, sabar. Mau ajak perang. Saya bilang, tunggu Bapak di sini ya, saya telepon dulu polisi. Iya, panggil. Saya panggil polisi, dia pergi.
Saya sudah telepon polisi. Langsung saya telepon polisi. Karena apa? Bukan urusan saya menghadapi orang-orang seperti itu. Keberanian saya adalah menyatakan yang tidak benar itu tidak benar. Yang benar itu ya benar. Jadi kalau dia salah katakan salah, kalau tidak benar, kalau benar katakan benar. Jangan udah orang itu benar kamu katakan salah. Kan banyak itu saksi-saksi dusta itu, saksi palsu itu. Tapi kita diberikan roh keberanian untuk mengatakan ya di atas ya, tidak di atas. Yang kedua, yang diberikan Allah adalah dari kata dunamos. Dunamos itu bacanya dinamos, atau kalau dari apa tadi kata saya bilang dinameos, dari asal kata dinamit yang diterjemahkan kepada dinamit, ledakan. Tapi ada banyak pengertian tentang dinamos ini. Yang pertama itu ability. Tuhan memberikan kita kemampuan khusus, ability-nya kepada kita. Supaya kita berani mengatakan, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bahwa Yesus itu adalah juru selamat manusia. Ya, bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi ada keberanian kita mengatakan. Ada keberanian kita untuk bersaksi. Ada keberanian kita, ada kemampuan kita yang diberikan Allah melalui firman Allah ini. Dan ketika belajar, Tuhan juga menyatakan hal-hal kemampuan yang luar biasa. Lalu, power. Dalam, bayangkan kalau dinamit itu meledakkan sebesar apa, semakin besar dinamitnya, maka semakin besar daya hancurnya. Sebenarnya ada juga dinamit itu kata-kata apa, violence, kekerasan. Tapi kita tidak menggunakan kata violence itu untuk menghancurkan sesuatu. Tapi kita perlu menggunakan violence itu untuk sesuatu yang menghancurkan kejahatan. Bagaimana itu? Melalui doa. Nah, jadi kekuatan, kuasa. Kan Tuhan sudah memberikan kuasa. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan diberinya hak dan kuasa bagi kita. Jadi hebat Tuhan itu. Luar biasa Tuhan itu. Kuasa itu, dinamitnya Allah itu diberikan bagi kita. Dinamosnya Allah itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan, punya kuasa untuk mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Untuk mengusir sakit penyakit. Saya 1 Maret 1987. Itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat baru dengan arti kata Juru Selamat saya. Dengan arti kata bahwa disitulah saya mengalami kelahiran sampai hari ini oleh anugerah Tuhan. Saya tidak anti dokter. Tapi kalau saya sakit, tinggal menumpangkan tangan di atas kepala saya yang sakit. Anak saya juga begitu. Saya katakan dokter di atas apa, dokter di bawah. Dokter di bawah ini akan saya ke bawah. Kalau dokter di atas saya akan bawa. Ini tadi anak saya sakit, ya dia semakin kurus dan kuat makan tapi nggak bertambah kekuatannya. Tadi saya sudah tumpang tangan bagi dia. Dan besok saya suruh untuk cek ke dokter. Kita punya Allah, kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa untuk mengusir sakit penyakit. Miliki Yesus. Allah pemberinya. Bukan yang abal-abal memberinya. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang maha kuasa. Allah yang menjaga bumi ini dan semesta alam serta seisinya. Wow. Dia berikan kepada Anda the spirit of boldness, the spirit of, yang kedua, the second, the spirit of power. Wah, luar biasalah Tuhan. Saya bangga mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan situasi apapun, menguntungkan atau tidak menguntungkan, bagi saya, Yesus is the best. Yesus Tuhan saya, Yesus Raja saya. Karena apa? Dalam situasi dan kondisi yang demikian, saya masih bisa menikmati kemampuannya, kuasanya, bahkan kekuatannya. Yang ketiga itu dikatakan adalah ability, power, and kekuatan. Paulus bilang begini, I can do all things through him who give me strength. Aku dapat melakukan segala sesuatu
oleh Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oleh Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Yesus, oleh Allah itu sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kekuatan kita itu adalah kekuatan untuk menyelesaikan masalah, kekuatan untuk menanggung beban berat, kekuatan untuk tegak berdiri menghadapi situasi yang menakutkan, kekuatan menghadapi kesedihan, dan dalam kekecewaan yang menyakitkan kita juga tetap kuat. Dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap kuat. Kenapa? Tuhan yang memberikan kekuatan. Difitnah orang kita tetap senyum. Haleluya. Haleluya. Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau bukan karena kekuatan Yesus, mungkin kita sudah roboh. Kekuatan yang kadangkala yang supranatural itu mengalir di saat-saat kita saat tidak berdaya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Yang ketiga, Tuhan itu memberikan the spirit of agape. Agapis yang tadi ya. Agapis. Jadi eta itu dibaca I. Ya, jadi I. Agapis. Agapis itu adalah kasih, roh kasih. Kalau kita bisa mengasihi orang, itu bukan karena Anda hebat, tapi karena roh Allah yang ditanamkan dalam hidup kita, sehingga roh itu membangkitkan roh kasih kita. Tadi kan dibilang, karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Itulah dia. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan, gairah kita untuk belajar, gairah kita untuk mengasihi orang lain akan terus ditanamkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kan? Bayangkan, apa yang Anda lakukan ketika orang menjara harta benda Anda di depan mata Anda sendiri, lalu dia datang minta tolong kepada Anda, apakah Anda masih tolong apa tidak? Kalau Anda bisa katakan, Mas, saya tolong, puji Tuhan, berarti roh kasih itu sudah melekat kuat dalam hidupmu. Jangankan apa, istri saya saja tidak kuat. Setelah saya ceritakan, dia katakan, kalau saya tahu, saya tidak akan berikan. Tapi mau saya bilang, itulah roh kasih. Sementara saya sudah dihancurkan sampai hari ini, ya, sampai hari ini, saya masih membuka air bagi masyarakat. Dari mulai kejadian keluaran imamat, bilangan ulat, enggak itu maksud saya. Tapi dari kejadian 2000 tahun 2000 itu, tanggal 11 Januari itu, 17 Januari itu, saya lalu pindah ke Kota Dinamo Sudarso, saya membuka air. Sampai orang-orang katakan, kok ada orang berpikiran seperti itu? Itulah Yesus. Itulah Yesus. Bahkan orang kaya berkata kepada saya begini, Pak, Bapak buka air itu bagaimana? Kadang-kala orang bawa apa sedan pick up itu diisi dengan jerigen-jerigen penuh. Ya bagi saya nggak ada masalah. Selama itu air digunakan, yang bayar juga bukan saya, yang bayar itu Tuhan Yesus. Dengan memberkati saya, itu saja. Yang saya tahu itu saja. Jadi roh yang membangkitkan kasih itu bukan karena kehebatan kita, bukan. Jangan pernah menduga bahwa
itu hasil kekuatan kita. Tidak, kita nggak sanggup itu. Tapi ketika Roh Allah itu membangkitkan kasih kita kepada Dia dan kepada sesamanya, kita akan mampu. Bukan kata sudah saya katakan, I can do all things through Him who give me strength. Dia mampu mengerjakan segala sesuatu karena Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa dia mengalami persekusi, mengalami penganiayaan di mana itu? Di Antioquia, di Ikonia, di Listra. Tapi dia bilang, semuanya itu aku bisa terlepas karena tangan Tuhan yang menyertai aku. Jadi Allah itu bukan hanya memberikan tanpa mengawasi. Dia mengawasi. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia memberikan kasihnya kepada kita. Jadi biarlah the Spirit of Allah itu ada di hati kita. Dan yang terakhir adalah yang dikatakan sopronismi. Sopronismi itu adalah self control, pengendalian diri atau matang dalam bertindak. Kalau kita matang dalam bertindak, dalam berbuat, dalam berpikir, saya yakin sopronismos itu akan menjadi bagian kita. Jadi itu juga mempunyai pengertian bahwa kita mampu mengendalikan saat tekanan hawa nafsu memuncak. Jadi pengendalian yang kita lakukan itu adalah pengendalian yang dikerjakan oleh Allah. Roh daging kita ini hanya untuk menghancurkan kita, melumpuhkan kita, membawa kita kepada kesesatan. Tapi Roh Allah membawa kita kepada ketertiban. Jadi kalau ada anak itu tertib hidupnya, itu karena Roh Allah ada dalam hidup. Kalau kita lihat anak-anak sekarang, orang melakukan yang baik saja salah. Kenapa? Rata-rata anak-anak itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Perkataannya perkataan yang sia-sia. Untuk membangun dirinya saja dia nggak bisa. Apalagi membangun orang lain. Apalagi menyatakan sesuatu yang positif kepada orang lain. Karena dia sendiri hidup dalam hawa nafsunya itu. Bukan dalam kendali Allah, bukan dalam kematangan, bukan dalam sopronismosnya Allah, bukan. Sama itu dengan engratia. Engratia itu pengendalian diri. Jadi Tuhan memberikan itu kepada kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Keempat hal ini diberikan kepada kita agar kita setiap pribadi itu bisa memuliakan Allah. Setiap pribadi itu bisa bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Yang sudah diselamatkan ini, orang-orang yang sudah diselamatkan ini bisa hidup, bertindak, berperilaku, berkata-kata sesuai dengan kehendak Allah. Hebat Tuhan itu. Banggalah mempercayai Yesus. Saya seringkali mengatakan saya bangga punya Yesus. Saya bangga punya Allah. Saya bangga punya firman Allah. Saya bangga memiliki Roh Kudus. Saya bangga, sungguh saya bangga. Sungguh saya bangga oleh karena Dia. Sungguh saya bangga karena Dia. God is good giver. Jadi kalau Dia berikan yang terbaik bagi kita, bukan tanpa tujuan, Dia punya tujuan. Agar semua kehidupan kita ini memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita bisa melakukan apa saja dalam pekerjaan kita, dalam tugas-tugas kita, dalam tanggung jawab kita yang dipercayakan kepada kita. Baik sebagai pejabat, pegawai negeri, pegawai swasta, apa saja yang dipercayakan atasan, kita bisa melakukan dengan baik dan benar. Tanpa ada manipulatif di situ. Tanpa ada penipuan di situ. Tapi dengan benar karena kita memiliki 4 roh ini, yaitu the spirit of boldness, the spirit of power, the spirit of love, the spirit of a sound mind atau self control, the spirit of self control. Karena itu dalam bahasa aslinya itu self control itu membuat orang teratur. Self control kalau nggak ada pengendalian diri orang, nggak bisa dia teratur.
nggak bisa dia tertata rapi. Maka ketika kita memiliki self control itu, disitulah kita bisa memanage diri kita, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan berbuat, semua di manage di situ. Jadi orang tidak sembarangan, orang tidak serampangan hidupnya, tapi sungguh-sungguh melakukan sebagaimana yang Tuhan berikan itu. Misalnya satu contoh, ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, saya yakin the self control itu, the spirit of self control itu akan datang kepada kita. Kalau kita coba-coba mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, saya yakin dan percaya, kalau ada orang yang paling keras sekali mencaci maki orang, mungkin hari itu dia tidak akan pernah minta maaf. Tapi selanjutnya setelah lama-lama, saya yakin dan percaya, Roh Kudus akan mengingatkan dia. Selama dia milik Allah, Roh Kudus akan mengingatkan dia. Supaya apa? Bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya, bukan apa yang kamu inginkan. Bukan dengan cara yang kau mau, tapi dengan cara yang Allah mau. Karena Tuhan punya nilai-nilai. Nilai-nilai yang abadi, nilai-nilai perbuatan, nilai-nilai moral. Bukan sembarangan, tapi ada self control yang diberikannya. Dan self control itu hanya bisa berfungsi ketika kita meyakini dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Meyakini dia sebagai pembina kehidupan kita, meyakini dia sebagai juru selamat kita. Jadi kalau dia menjadi juru selamat kita, dia dong yang pegang kendali, dia dong yang megang kontrol, dia dong yang memberikan semua dalam kehidupan kita, dan kita hanya tinggal menjalankannya. Dan itu sebabnya saya mau katakan, dalam kasih Tuhan, terimalah keempat pemberian Allah ini bagimu, supaya dalam menjalani hidup ini, kita di bumi ini di mengalami berkat Allah, di masa yang akan datang juga kita menerima kehidupan yang kekal. Tanpa itu, saya nggak yakin kita bisa. Tapi saya yakin dan percaya, Tuhan punya urusan bagi setiap pribadi. Tuhan punya kehendak bagi setiap pribadi. Tapi saya berharap kepada kita semuanya, terimalah pemberian Allah yang baik ini bagi kita, supaya kita bisa melakukan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang berikan rahmat-Mu, kekuatan-Mu bagi kami, kasih-Mu bagi kami, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pengendalian diri Bapa di surga. Kami berterima kasih buat semua apa yang Kau kerjakan, apakah itu dinamosmu, apakah itu agapismu, apakah itu sopronismosmu, apakah itu keberanian yang dari Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pemerintah kami diberkati, presiden kami diberkati, para menteri, bupati, gubernur, bupati, para wali kota, camat, lurah, RT semuanya diberkati, juga RT RW. Tuhan yang tertinggi dalam membangun bangsa ini. Kami juga berdoa bagi aras nasional, gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat-Mu dimanapun ada, Tuhan memberkati. Bagi saudara-saudara kami di seluruh Nusantara, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.